generation, forever and ever. Amen. Bahasa Indonesianya dikatakan gini. Dari Efesus 3 ayat 20 dan 21. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang besar di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan, bagi Tuhanlah segala kemuliaan. Amin saudaraku. All the glory belongs to God. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Dan bahkan firman-Mu pagi ini mengatakan bahwa Engkau sanggup melakukan lebih dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Kami mau amini semuanya itu Tuhan. Dan pagi ini, biar roh Tuhan yang memimpin dari awal hingga akhir. Dan biar terus kami mau mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. And all the glory belongs to you Lord Jesus. Semua kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Pasti tahu lagu ini. Kalau Anda belum tahu, kita sama-sama menyanyikan, mengangkat suara kita buat Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa semua kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, lantai 1, lantai 2. Segala kemuliaan
hanya bagi Tuhan. Beri penghormatan, angkat tanganmu. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala Gereja Tuhan, sama-sama katakan, segala kemuliaan. Better than this, katakan kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Keagungan, semua tangan terangkat, semua tangan terangkat, semua lantai satu, lantai dua, katakan segala kemuliaan hanya bagi yes. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. All the glory, all the honors belongs to you Lord Jesus. Semua kehormatan, keagungan milik-Mu Tuhan.
Roh Tuhan ada di tengah-tengah kami saat ini. Your Spirit Lord in the middle of us. Engkau sendiri yang mengurapi setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini. You alone Lord Jesus give a fresh anointing to every single person who take part on this service this Sunday. Tuhan, bukan kuat, bukan gagah kami, tapi roh-Mu ya Tuhan. Not my might or power, but your Spirit Lord Jesus. Biar Tuhan semakin ditinggikan, kami semakin direndahkan. Bapa, take over from beginning until the end. Setiap kuasa yang bukan daripadamu kami ikat, kami patahkan di dalam nama Yesus. Terjadi pertemuan pribadi, terjadi perubahan kehidupan. Let this morning Lord, there's a personal encountering with you Lord Jesus, that our life will be transformed in Jesus name. Semua yang percaya sama-sama katakan. Katakan amin. Yeay. Selamat pagi saudara-saudara kalian semua. Beri high five pada semua orang. High five, give high five. High five. Are you ready to praise the Lord? Are you ready to praise the Lord? Katakan pada Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Juaraku. You are my God. Say to Him, okay? Sing it out, sing it out, sing it out for Him, okay? Louder and louder for Him, okay? Only for Him, alright? Tepuk tangan semua. Dia adalah Raja kita. Dia adalah kemenangan kita. Ayo puji nama Tuhan. Puji nama Dia. Oke. One, two. Together, water you turn. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. Not like you. Say it. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. Say to Him, say to Him. Not like you, our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power. Our God, my God. Hallelujah. Shout to Him. Keluarkan suara Anda. Nyanyikan bagi Dia. Say it with your faith, okay? Into the darkness, you shine. Say to Him. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There is no one like you, my God. One like you. Say, our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power. Our God, our God is greater. You are stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power. Say one more time. Say to Him. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power. Our God, our God. Woo! Say. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, and what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, what could stand against? What could stand against? What could stand against? Say it, our God is greater. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God
God is healer, awesome and power, our God. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power, our God. Our God, and if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand again? What could stand again? What could stand again? What could stand again? Say our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power, our God. My God is greater. Our God is greater. My God is stronger. God, you are higher than any other. My God is healer, awesome and power, our God. Thank you, God. And if our God is for us, and if our God is for us, and who could ever stop us? And if our God is with us, and what could stand against? And if our God is for us, and who could ever stop us? And if our God is with us, and what could stand against? What could stand against? And what could stand against? And what could stand against? Amen. Haleluya. Hallelujah. God be all the glory. Amen. You may sit, brother and sister. You may sit. Brother and sister, I really like this bridge. And if our God is for us, then who could ever stop us? Itu ya. Itu berarti siapa yang aku tidak takut Tuhan bila pihak Allah di pihak kita, aku tidak takut. Itu kita imani kata-kata itu karena memang Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Amin. Yes. Amin. Kita nyanyikan satu lagu pujian. Tuhan adalah kekuatanku. Bangkit berdiri, raise your up, raise. Come on. Katakan pada dia, kaulah kuatku, kaulah kekuatanku. Tepuk tangannya dong di atas kepala semuanya. Come on. Semuanya dong tepuk tangan kayak gini ya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti itu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah salah sumber kemenanganku. Katakan meskipun musuh, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, Kau janjimu
takkan pernah goyah Tuhan, takkan pernah goyah keyakinan pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti itu. Amin. Kau amin, amin, amin. Kau jatuh sumber batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, kaulah kuatku, kaulah kuatku, kebanggaan, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Katakan, takkan pernah goyah keyakinanku, takkan pernah goyah keyakinan pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dia. Amin. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah one more time, say to him. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah alam sumber kemenanganku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, saudara. Brother and sister, you may be seated. You may be seated in the presence of the Lord. Saudaraku, ada satu lagu pujian, Kaulah Kuatku, yang tadi kita nyanyikan. Bahwa Tuhan adalah kekuatan kita, He is our strength. Every day we work, every day we do it, everything, daily activities, right? So, without God, we are nothing. Without God, we have nothing to do, and then we cannot live. Because He is our strength. When I prepare these songs, Tuhan memberikan satu teguran pada saya. Tuhan, Liang, kamu ragu gak sama aku? Kamu ragu gak sama aku? Jangan pernah ragu. Don't be doubt of my love to you, Liang. So, God is our strength. Amin. Kita nyanyikan satu lagu pujian. Ada satu pujian mengatakan bahwa Kaulah kuatku, kaulah kekuatanku. Aku takkan pernah meragukan kekuatan Tuhan. Aku tidak pernah meragukan kasih Tuhan. Lagu ini merupakan satu lagu dari buat saya dan buat Lisa yang menjadi blessing buat kita. Kita berdua sering nyanyi lagu ini. Tahu kan, my wife is Hong Kongese. He cannot speak Indonesian well, but he can sing this song well. Ya, karena dua-dua ini adalah lagu kita berdua. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Moga-moga lagu ini menjadi berkat buat kita. Katakan pada Tuhan, kita nggak pernah ragu akan kasih Tuhan. Ya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Katakan one more time to Him. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada
Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. You may be raised up. Silakan naik, berdiri. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Brother and sister, aku mau share tentang kesaksian hidupku. Aku pindah dari New Jersey ke New York, ke Philadelphia tahun 2 tahun yang lalu. Saat itu aku nggak dapat apa-apa. Aku nggak bisa tahu masalah Philadelphia. Teman-temanku ada di Philadelphia, tapi aku nggak pernah tahu namanya Philadelphia. Setahu aku tuh Philadelphia merupakan kota yang cukup tough. Karena banyak orang Indonesia kerja di pabrik kan, kita staff nyari duit. Saat itu aku cari-cari rumah susah banget. Tapi aku ingat Lisa saat aku mau cari rumah, Lisa bilang, Liang, kita doa dulu. Kita minta sama Tuhan, supaya Tuhan berikan rumah yang baik buat kita. Dan Tuhan berikan yang terbaik buat kita. Saat aku mau lihat rumah itu, Lisa doa di dalam mobil. Tuhan, saya mau rumah yang punya backyard, punya front yard, terus kemudian punya halaman yang luas, dan ada belakang pintu rumah. Itu juga ada dua kamar mandi. Ternyata Tuhan berikan itu semua, saudara. Tuhan baik. Aku ragu saat itu. Tuhan, aku ragu. Aku nggak tahu. Aku mesti gimana pindah ke Philadelphia. Dan teman-teman semua yang ada di sini, jangan pernah ragukan cinta Tuhan. Jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Dia selalu beserta dengan kita. Katakan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Engkaulah Rajaku. Kaulah kekuatanku, yang seperti kita nyanyikan tadi. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mari kita undang semua nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh. Katakan pada Dia. Ya, mari. Apapun yang terjadi dalam hidupku, katakan pada Dia. Dia tahu semua masalah saudara. Kasih-Mu Tuhan, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan. One more time, say to Him with your faith. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman Tuhan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yes, katakan dengan imanmu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan
padamu. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Sembah dia saudara yang butuh pertolongan Tuhan, yang butuh pengharapan dari Tuhan, yang butuh kekuatan dari Tuhan, angkat tangan. Pagi hari ini Tuhan ingin dipuji-puji, pagi hari ini Tuhan ingin disenangkan. Melalui pujian kita, melalui ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, angkat tanganmu, katakan ditinggikan. Tinggalkan semua beban-beban ini, hanya puji Tuhan aja. Yesus Tuhan, Kaulah Rajaku Tuhan. Kau Rajaku, Kau yang bertata, yang bertata. Yesus yang berkata di hati kami, di hidup kami, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Sungguh lagi katakan, dimuliakan, katakan dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku,
Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Raja aku. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Raja aku. Haleluya. Penghormatan dan pengagungan kita kepada Tuhan bukan cuma sekedar angkat suara, angkat tangan, tepuk tangan. Our honor and praise to God, not only just clapping hands, raise up your voice, tapi bagaimana kehidupan setiap hari kita lah yang menjadi berkat di situ. Nama Tuhan dimuliakan. When our daily life shows the Christ's love toward others, that's how we praise His name. Kayak mau tenangkan hati kami Papa sebelum mendengar firman-Mu. We wanna take a short quiet moment, Lord, before we receive your words. Anda nikmati setiap nafas kehidupan Anda. Feel your breath. And be grateful with your breath. Haleluya. Gak ada yang lebih indah Tuhan selain dekat dengan Engkau. There's nothing can compare when we are close to you, Lord Jesus. There's no other satisfaction that can satisfy us when we are near with you. Gak ada satu kenikmatan apapun yang bisa menandingi pada saat kita dekat dengan Tuhan. Speak freely, Holy Spirit, bicara bebas, Roh Kudus. Dan kuasai lidah bibir tanah liat ini untuk bisa menyampaikan dengan kata-kata yang sederhana. Use my tongue that can deliver your words in a simple words that can everyone understand. Saudaraku, buka hati Anda, open your heart, brothers and sisters. Biar Roh Kudus yang menguasai pikiran dan hati kita. Let the Holy Spirit capture your mind and your heart. Di dalam nama Yesus Tuhan, gereja Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. You may be seated. Yes. Yang di belakang yang gak ada tempat duduk, Om Irwan, Om Joyo, Om Willy, ini di depan ada tempat duduk nih, 3 ayo. Om Joyo, Om Irwan, silakan, Om Ahon. Alright, good morning Philadelphia Presenter. Good morning everyone. Ayo Om Joyo sini nih ada tempat duduk nih. Ayo sini nih duduk di belakang di samping. Ya Om Irwan. Yes. Di atas masih ada tempat duduk juga. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Good morning everyone. For those of you ini kok malah duduk di tangga ya? Gak ada kursi lagi ya? Oke, tolong ke belakang dulu deh ya. Itu yang di tangga-tangga suruh ke belakang dulu aja. Apa? Oh ini ada nih satu tempat duduk nih. Silakan. Satu, ya. Iya. Pagi hari ini sebelum saya menyampaikan short announcement, saya cuma mau katakan bahwa setelah kebaktian ini, right after this, kita akan ada makan siang sama-sama di luar, alright? Jadi jangan langsung pulang, kita nikmati kebersamaan kita bersama-sama. Seperti lagunya Iwan Fals mengatakan apa? Kemesraan ini
janganlah cepat berlalu. Oke, jangan langsung pulang, kita makan bersama-sama. Dan selagi di luar, akan ada penjualan t-shirt ini, seperti minggu lalu. Akan ada penjualan t-shirt ini, t-shirt yang luar biasa, yang menciptakannya ada di belakang sana, yes, oke. $15, ini bahannya enak banget, sudah gitu tulisan-tulisannya juga message of peace. Anda boleh mendapatkan $15 dan sebagian daripada pembelian ini akan diberikan untuk gereja Philadelphia Praise Center. Selagi Anda makan, Anda bisa membeli t-shirtnya. Dan juga hari Jumat jangan lupa kita sama-sama menjadi host yang luar biasa. Karena hari Jumat kita akan menjadi host untuk Indonesian Night Market, ya, dari jam 4 sampai jam 9 malam. Yang excited, ya. Dari jam 4 sampai jam 9 malam ada banyak acara, banyak makanan. Kasih tahu dan undang teman-temannya, orang Indonesia, non-Indonesia, yang baru datang, yang udah lama datang. It's gonna be a fun night. Kita doain untuk cuacanya indah, nggak hujan, nggak terlalu panas. Terus udah gitu kita doain kebersamaannya dengan tetangga-tetangga semuanya segala macam. Dan yang gak lupa juga untuk di buletin kalau Anda baca selain acara night market, Anda lihat foto-foto di situ. Itu salah satu foto daripada care group yang ada di PPC. Salah satunya itu care group usia indah. Jadi untuk Anda yang berusia indah, usia indah tuh yang kayak gimana sih usianya? Yang udah mau meninggal. Siapa tuh yang ngomong? Usia yang kayak gimana saudaraku? Usia yang penuh dengan hikmat. Karena sudah menjalankan apa? Asam garam. Nah, usia indah itu akan berlangsung sebulan sekali. Dan Anda bisa menghubungi saudara Lipo atau menghubungi saya untuk jadwal pertemuannya. Nah, banyak di antara Anda yang udah lama di sini, yang baru di sini, semua segala macam. But I like to introduce you again. Saya mau memperkenalkan Anda sekali lagi kepada leaders yang banyak yang membantu saya di dalam menjalankan gereja ini. Of course di luar yang namanya care group leaders, di luar coordinator, semua segala macam. Saya mau memperkenalkan leaders yang ada di gereja ini. I would like to invite Chema Filatoro, Imelda, Cilipo, Robert, Andi, Hadi, mana tolong maju ke depan. Jacob juga tolong maju ke depan. Alright, let's big applause for oke. Ini mereka yang banyak membantu saya secara singkat. Kenapa sih pada kayak gini, kayak ketakutan begitu ya? Oke. Yes, ya di tengah sini. Once again, saya mau memperkenalkan untuk Jacob yang banyak membantu saya di dalam hari Minggu, preaching sermon, semua segala macam. Chema yang berhubungan dengan youth, yes. So, kalau Anda punya middle schoolers, anak-anak high schoolers, hubungi Chema. Lalu ada Ibu Lipo yang sebelah kiri yang cantik ya. Menurut suaminya cantik dan menurut kita semua juga cantik ya. Dia yang mengurusi usia indah dan mengurusi makanan semua segala macam. Andy yang banyak berhubungan dengan education, dengan sound system. Oke, Robert dan Hadi yang berurusan dengan keuangan. Iya. Jadi kalau ngincer orang jangan ngincer saya, ngincer mereka berdua ya. Dan untuk Imelda yang banyak mengurusi anak-anaknya. Iya. Oh iya. Nggak, Imelda mengurusi Sunday service dan semua untuk urusan dengan logistik. Sekali lagi one more time kasih tepuk tangan buat mereka. Thank you. Dan mereka yang nantinya planningnya akan serve makanan. They're gonna serve the food outside. Ya, kita kerjain ya. Oke, good. Alright, thank you. Silakan keringetan lo di luar. Alright. In the next 30 minutes, we're gonna study the Word of God. Dalam 30 menit ke depan kita akan mempelajari firman Tuhan. Bahwa bulan ini kita mempelajari apakah kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya mengenai talenta kita. Kalau Anda punya talenta dan talentanya didiemin aja, nggak diperkembangkan, Tuhan akan minta pertanggungjawaban untuk Anda. Kalau Anda mempunyai keuangan Anda tapi Anda pergunakan dengan hal-hal yang tidak benar, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban. Your talenta, your time, semua segala macam. Dan hari ini kita berbicara tentang tubuh kita. Bahwa tubuh kita adalah bait Tuhan. Tuhan juga akan minta pertanggungjawaban kepada kita untuk tubuh kita.
By the way, before I continue, how many of you doesn't speak Indonesian and needs a translator equipment? Is David have a equipment? Okay, you do? Okay, everyone upstairs has the equipment with you? Okay, just make sure. Alright, everyone. Okay, nah, minggu ini kita akan berbicara mengenai tubuh kita adalah bait Tuhan. Bahwa sudahkah kita bertanggung jawab atas tubuh kita ini? Beberapa waktu yang lalu nih, kan banyak nih orang-orang Indonesia mulai datang. Tahu-tahu saya di WhatsApp. Ini kan biasalah WhatsApp orang-orang yang pengen datang ke Philadelphia gitu. Pak Aldo, saya dapat nomor telepon Bapak dari teman saya si A si B. Oke, minta tolong dong gitu. Kira-kira minta tolongnya apa? Yuk. Apa? Bukan kerjaan. Tolong cariin rumah dong. Oke, cariin rumah iya. Tapi tolong ya, jangan yang deket daerah Zombieland. Jadi di Indonesia tuh terkenal bahwa Philadelphia tuh konotasinya dengan itu loh yang di Kensington itu yang orang-orang pada begini, yang begitu, yang karena obat gitu. Dia bilang, tapi tolong jangan deket Zombieland ya. Gue bilang, bro, lu belum pernah ke Philadelphia, datang aja dulu. Gue bilang gitu. Orang Indonesia tuh tempat tinggalnya jauh dari Zombieland itu. Ya pokoknya tolong cariin rumah yang jauh dari Zombieland. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena di Zombieland, berapa orang di antara tempat ini yang belum pernah nonton di YouTube mengenai Zombieland Philadelphia? Pasti semuanya udah tahu kan. Zombieland itu lokasinya di Kensington. Di Kensington itu memang daerah agak-agak parah, di mana di situ terjadi banyak perdagangan obat-obatan dan orang-orang tuh karena 1-2 jenis obat tuh mereka bisa berdiri kayak gini. Gini 2 jam seharian bisa begitu bos, gitu. Atau enggak waktu itu saya lagi sama anak-anak tiba-tiba dia juga gini, udah hampir gini, berjam-jam loh, gini aja. Itu benar-benar saya ngelihat bahwa tubuhnya mereka tuh digrogotin dengan obat-obatan. Bagaimana mereka tidak bertanggung jawab atas tubuh mereka. Selama belasan tahun, saya sempat mengalami yang namanya migrain. Migran tuh pusing yang sebelah kanan yang kalau kena tuh, kalau saya tuh dulu tuh dalam seminggu tuh bisa 2 kali 3 kali. Nah kalau udah kena migran yang saya mau cuma satu, apa? Cuma mau tidur, tutup mata, gelap, suasana gelap dan tenang. Itu doang. Bertahun-tahun sampai akhirnya gak tahu kenapa saya ketemu sama dokter nih. Karena waktu itu it's time for me to do check up. Dan selama kemarin-kemarinnya dokter-dokter saya gak pernah ngomongin ini. Tapi dokter yang satu ini bilang gini, Oke, Aldo, kamu kayaknya sudah mendekati yang namanya diabetes, kata gitu. Jadi kamu harus hati-hati. Kamu udah di border, kata gitu. Alright, jadi apa yang saya harus lakukan? Saya tanya gitu. Kamu harus stop sugar. Stop yang manis-manis, nasi dikurangin, gula-gula semua tolong dikurangin. Akhirnya saya melakukan itu secara sungguh-sungguh karena saya pikir gini, gue gak mau kena diabetes. Karena saya ingat, saya punya teman kena diabetes, akhirnya dia ini satu gini, dia kena diabetes karena dia tidak menjaga tubuhnya kena diabetes, apa yang terjadi kena kemana? Setelah diabetes gak diurus, kena ke ginjal. Ginjal, kalau udah ginjal gak diurus, yang terjadi adalah apa? Cuci darah. Cuci darah seminggu bisa 3 kali. Nah setelah cuci darah, Anda harus menunggu yang namanya donor ginjal. Waduh gue bilang, gue gak mau. Akhirnya saya mencoba pelan-pelan untuk stop sugar. Nasi dikurangin gitu. Dulu saya penggemar Coca-Cola, percaya gak? Dulu saya tuh penggemar Coca-Cola. Dan harus Coca-Cola. Gak bisa Pepsi, gak bisa RC Cola. Kudu Coca-Cola. Jadi dulu gue pagi-pagi bukan minum susu. Minumnya apa? Coca-Cola. Iya. Siang-siang Coca-Cola. Malam-malam Coca-Cola. Nah Anda tahu nggak? Kalau Anda minum Coca-Cola apa yang terjadi? Perut Anda gimana? Berasa kenyang. Jadi lo mau makan nggak? Lo nggak mau makan. Akhirnya itulah yang terjadi, badan saya menjadi kurus dan segala macam. Nah back again beberapa tahun yang lalu akhirnya dokter saya bilang stop sugar. Akhirnya saya stop dengan perjuangan yang berat. Akhirnya saya stop sugar.
Saya dikasih obat untuk kolesterol dengan dosis yang ringan, semua segala macam. And you know what? Migran saya itu drop berat. Drop berat karena apa? Hanya gara-gara memotong yang namanya bagian yang saya sukain, masalah dengan sweet atau yang manis-manis. Tapi kalau ngelihat cewek manis tetap boleh dilihat ya. Ya, oke. Karena kita masih manusia biasa. Oke. Nah, tubuh manusia setelah saya baca-baca ada beberapa hal yang menarik gini. Ternyata hidung kita ini, penciuman kita ini bisa mempunyai kemampuan di dalam mengingat 50.000 jenis bau-bauan. Hidung Anda itu luar biasa. Mempunyai kemampuan mencium 50.000. Gitu. Waktu kita bangun, ya, otak kita ini bisa memproduksi sebagaimana untuk bisa lampu nyala. Can you imagine nggak? Otak kita ini, brain yang dikasih Tuhan ini punya kekuatan yang sama, the same power to electrify the bulb. Oke? Nah, hati kita memompa kurang lebih 1,5 juta barel di dalam kehidupan kita. 1,5 juta barel darah yang kalau dihitung-hitung itu equal dengan 200 train tank cars. Jadi kereta itu 200 isi bensin kayak gitu. Nah, pada saat tubuh kita nggak sehat, itu berpengaruh kepada apa? Emosi kita, setuju nggak? Emosi kita bisa berpengaruh karena tubuh yang nggak sehat. Selain emosi nggak sehat, pikiran sehat nggak? Pikiran nggak sehat, mental bisa berpengaruh nggak? Mental bisa berpengaruh. Can you imagine? Kalau Anda tidak menjaga kesehatan Anda, tubuh Anda yang Tuhan percayain, itu bisa berpengaruh kepada the whole body of you. Nah, secara singkat saya mau kasih tahu nih. Yang kita mau ngomongin bukan masalah tubuhnya. Yang saya mau ngomongin adalah apa? Bagaimana kita bisa end up-nya tidak menjaga tubuh kita. Kita sembarangan di dalam take care tubuh kita hanya gara-gara satu apa saudaraku? Mempunyai kebiasaan yang tidak baik. It's all about your habit. Katakan habit. Seorang filosofer yaitu Will Durant mengatakan gini, you are what you repeatedly do. You are what you repeatedly do. Apa yang kita lakukan terus-menerus itulah kita. You are what you eat. Apa yang kamu makan itulah diri kamu. You are your habits. Kamu adalah kebiasaan kamu. Jadi ngebayang gak bahwa hidup kita, manusia kita ini karena kebiasaan kita. Katakan kiri kanan, itu karena kebiasaan kita. Nah sekarang kita jujur-jujuran nih. Ya enggak sih, jujur-jujuran. Pasti di antara kita enggak mungkin enggak ada. Pasti punya kebiasaan buruk. Setuju apa setuju? Tinggal jujur atau enggak jujurnya, ya enggak sih? Kebiasaan buruk tuh apa sih? Contohnya ngapain? Tuh pada enggak mau jujur kan? Gigit kuku, gini. Itu kebiasaan buruk. Ya enggak sih? Gigit kuku, udah gitu. Marah-marah. Marah tuh kebiasaan yang buruk loh. Gitu. Apalagi kira-kira selain marah-marah, gigit kuku? Hah? Kentut sembarangan. Oh iya. Tuh siapa tuh ya? Yang ngomong ya? Ya, kebiasaan buruk lagi misalnya gini. Anda bisa screen time, Netflix, atau YouTube berjam-jam. Social media berjam-jam. Itu kebiasaan buruk. Seperti tadi cerita saya, pada saat Anda makan minum yang sweet-sweet, itu juga kebiasaan yang buruk. Apalagi? Yang dimulai dengan G, apa? G. Pinter. Gosip. Gosip tuh. Bapak tukang gosip. Gosip itu bukan kebiasaan yang baik, kebiasaan yang buruk. Overthinking.
Itu kebiasaan yang buruk. Nunda-nunda. Nah gue tuh tekan sometimes gitu, tarsok, nunda-nunda. Ngerokok, kebiasaan yang buruk. Apa yang menjadi kebanggaan orang Indonesia yang lagi desperate kalau nggak ada kerjaan ngapain? Kasino, ke gosip. Ke kasino, judi, gitu. Judi adalah kebiasaan yang tidak baik, gitu. Over control, very controlling, itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang tidak baik. Dan masih banyak lagi kebiasaan-kebiasaan buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Yakobus 1 ayat 13-16. Buka bersama saya, ya tolong. Yakobus 1, 13-16, dikatakan gini, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari siapa? Dari Tuhan. Sebab Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Terjadinya karena apa? Keinginan sendiri. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Dikatakan di ayat 13 gini, jangan berkata pencobaan ini datang dari Tuhan. Itu ngomongin mengenai apa? Excuses. Apa itu excuses? Alasan, cari-cari alasan. Cari-cari alasan. Orang banyak punya kasih alasan karena their bad habit. Karena kebiasaan buruknya, mereka punya alasan gini. Ya, gue kan begini karena orang tua gue dulu gini. Karena apa yang gue dengar, gue dididiknya kayak begini. Hingga ini hasilnya gue. Nyalahin orang lain. Salah satu kenapa orang bisa dengan bad habit, menyalahkan orang lain. Blaming others. Alasan lainnya gini. Orang lain juga ngelakuin, masa gue gak boleh? Satu, nyalain orang lain. Dua, orang lain juga ngelakuin. Gitu. Alasan lainnya bilang gini, gak ada yang sempurna kok di dunia ini. Bener gak? Gak ada manusia yang sempurna om. Gak ada om. Gak apa-apa, segoreng dua goreng. Atau ada lagi yang mengatakan gini, saya melakukan ini, kebiasaan-kebiasaan saya ini karena tekanan-tekanan. Atau yang saya tadi, Tuhan sedang mencobai saya. It's all cuman excuses kita doang. Jangan pernah percaya dengan lies atau kebohongan-kebohongan yang ditaruh si iblis di dalam pikiran kita. Dikatakan begini, bahwa semua bad habit, good habit dimulai dari pikiran kita. Katakan pikiran. Semuanya dimulai dari pikiran kita. Karena kita percaya di dalam pikiran kita, my bad habit bisa memberikan kepuasan buat saya. My bad habit bisa memberikan bebas stres buat saya. Dikatakan gini, pikiran dari Tuhan selalu memberikan inspiration. Pikiran Tuhan selalu memberikan inspirasi. Pikiran dari si iblis, it's a temptation, godaan. See the difference? Kalau Tuhan pikirannya memberikan inspiration. Kalau si iblis datangnya temptation atau godaan. Dan itu terjadinya in your mind. Jadi ceritanya ada seorang yang bernama Simpson. Ada seorang yang bernama Simpson. Siapa Simpson? Ada yang tahu? Dia seorang yang berbadan besar. Dia mempunyai tujuan yang Tuhan kasih. Bahwa dia dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi penyelamat bangsa Israel. Karena bangsa Israel ada dalam tekanan Filistin. Tuhan udah put him aside. I'm gonna make you savior of the Israelites. Tapi dengan catatan lo gak boleh begini, gak boleh begini, gak boleh begini. Nah kalau Anda baca di dalam kitab Hakim-Hakim, dia punya satu kebiasaan yang membuat dia menjadi hancur. Apa itu kebiasaannya? Ada yang tahu? Apa? Cewek atau apa yang tepatnya? Dia lust, dia punya nafsu yang gila-gilaan.
Karena kalau Anda baca di dalam Hakim-Hakim 13, dia tuh ketemu sama satu perempuan, dia bilang, "Pa, Ma, please get that woman for me," katanya. "Please help me to get that woman." Saya mau wanita itu. Dia akhirnya kenalan dengan yang namanya Delilah. Pokoknya yang ada di dalam dirinya cuma las, kedagingannya itu gila-gilaan sama yang namanya cewek. Nah, apa yang terjadi saudaraku? Hingga akhirnya dia buta karena you know that story semua segala macam. Nah, ingat saudaraku, pada saat kita lebih ngikutin kedagingan kita, tujuan hidup kita bisa berantakan. Halo, lantai 1, lantai 2, apapun tujuan kehidupan Anda bisa berantakan karena your bad habit. Secara singkat saya mau kasih tahu nih. Hal-hal apa yang harus bisa kita lakukan? Yang pertama adalah evaluasi diri kita. Evaluasi diri dan akuin. Oke? The first step adalah evaluasi diri. Apa itu evaluasi diri? Anda harus merendahkan hati Anda di hadapan Tuhan, ngakuin. Tuhan, saya ini punya bad habit nih Tuhan. My bad habit adalah A, B, C. Anda harus evaluasi dan mengakuin bahwa memang Anda punya kekurangan, punya bad habit. Kalau Anda tidak mau memulai itu, Anda nggak akan berproses untuk berpindah menjadi orang yang mempunyai good habit. Karena apa? Karena Anda tidak mau melakukan evaluasi diri dan tidak mau mengakui. Florence atau Cindy bisa bantuin gak nih? Kasih page kosong nih. Nih contohnya nih. Kita sama-sama suka buka sosial media lah ya. Oke. Let's say, setiap kita 4 jam, tulis 4 jam, Sin. 4 jam sehari main sosial media. Saya pernah ngumpul sama anak-anak muda, teenagers. Ada yang 8 jam. Setiap hari depan screen. Ada yang berapa? 10 jam. Lu berapa jam lo? Lu berapa jam lo? Hah? 7 jam. Berapa? Berapa jam? 6 jam. 10 jam. Can you imagine? Oke, kita ambil yang santainya aja. 4 jam. 4 jam setiap hari. Kalau 4 dikali 7, Cindy bikin. 4 kali 7 jam, it's 28 hours per minggu. Oke? 28 jam per minggu. Oke? Nah, kalau kita kaliin 28 kali 52 minggu, saya catat ada 1456 jam. Itu per tahun. Jadi 4 per jam, 28 kali 52. Itu sama dengan 1456 jam per year. Oke? Nah sekarang kita bagi 1450 dibagi 24 jam. The total is 60 days. Hey, can you imagine? You waste your time 60 hari, 2 bulan hanya depan screen time. Just because of your bad habit, you wasted 2 months. Evaluasi diri bos. Akuin, man, with 4 hours every day. 4 jam, gue udah buang 2 bulan dalam setahun. With nothing. Not bring you anywhere. Hanya gara-gara apa? Social media, Facebook, apalagi itu Netflix, YouTube-an, segala macam. Itu dengan catatan cuma 4 jam. Ngebayang kalau 5 jam. Ngebayang kalau 7 jam. Ngebayang kalau 10 jam. Betapa waktu Anda sudah buang. Hanya gara-gara your bad habit. Jadi sekarang kita evaluasi diri dulu nih. Evaluasi diri dan akuin. Iya ya. This is my bad habit nih. Ke WC ini. Lagi kerja sosial media. Nyetir aja sosial media. Gila yang nyetir. Wah, hebat banget. Semuanya jadi sosial media. Screen time. Nah, setelah kita ada evaluasi diri dan mengakui, langkah kedua ada apa? Langkah kedua, lo mau berubah apa enggak? Karena ada tipe orang begini, ada tipe orang, yes, I admit it, saya ngaku, saya punya kekurangan, saya mau berubah.
Tapi ada orang-orang yang gini, saya ngaku, saya punya kekurangan, gue gak mau berubah. I wanna stay like this. Again, saya ngeliat di YouTube, tiba-tiba ada satu orang, dua orang, ada nih content creator yang bilang gini, dia turun-turun ke jalan di Amerika dan dia ketemuin homeless. Dia ketemuin orang-orang yang di pinggir jalan. Pertanyaan dia cuma satu, I'm gonna give you money 500 with one question. Saya akan kasih Anda $500 dengan satu pertanyaan. What is the question? Kata gitu. What is one thing that you regret in your life? Apa satu hal yang kamu sesali di dalam hidup kamu? Dan mereka ngejawab. Ada yang bilang, saya menyesal saya tinggalin keluarga saya. Saya menyesal saya gak pernah bangun hubungan dengan anak saya. Saya menyesal saya berantem dengan mama saya. Lu bisa berubah gak? Sebenarnya lu bisa berubah. Redeem, you rebuild the relationship, bisa. Tapi they just wanna stay in their situation. Jadi pertama setelah evaluasi diri dan akuin, mau gak berubah nih? Kalau gak mau berubah ya udah, kirim salam aja gitu. Tapi kalau mau berubah, harus lari ke Tuhan. Pada saat Anda sadar diri dengan keadaan Anda, pada saat Anda sadar diri dan Anda bilang gini, gue mau berubah Tuhan, saya mau berubah Tuhan. Tolong saya Tuhan. Nah, Efesus 4 ayat 23-24, ada gak di situ Efesus 4 ayat 23-24? Bahwa dikatakan, it's okay. Bahwa kita perlu yang namanya minta pertolongan dari Tuhan. Di saat kita menghadapi struggle. Saat kita percaya pada Tuhan bahwa kita sudah menjadi, nah ini dia. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan apa? Manusia baru, katakan manusia baru. Manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tandanya apa? Pada saat kita ngaku di hadapan Tuhan dan minta pertolongan Tuhan, ingat saudaraku bahwa Tuhan udah memberikan manusia baru. Ada pikiran baru, ada roh baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Anda. Jadi andelin Tuhan. Gak pernah ada satu orang pun yang bisa berubah tanpa mengandalkan Tuhan. Andelin Tuhan. Nah, setelah Anda udah berdoa, Anda minta pertolongan Tuhan, Anda harus mengganti kebiasaan buruk Anda. Replace with new habit. Gantikan dengan kebiasaan baru. Nih satu tips ya, untuk Anda yang mau berubah, ya, untuk Anda yang mau berubah. Jangan fokus dengan bad habitnya. Artinya gini, jangan semakin Anda fokus begini, gue mau stop ngerokok, gue mau stop ngerokok, gue mau stop ngerokok. Anda gak akan stop ngerokok. Karena apa? Anda fokusnya rokok. Gue mau stop makan goreng-gorengan. Gue mau stop makan yang manis-manis. Enggak, jangan di ngomongin. You find a new habit. Tanpa Anda harus memperkatakannya, tanpa harus Anda fokus ke sana, tapi switch your focus kepada sesuatu yang menjadi kebiasaan yang baik. Pada saat Anda pengen ngomongin orang, pengen nelfon, gue pengen nelfon si A lah, gue pengen ngegosip nih, langsung gue mendingan matiin, kebiasaan barunya apa? Gue mendingan masak aja. Daripada gue ngegosip, gue mendingan bersihin rumah. Ganti dengan kebiasaan yang baru. Jadi setiap tanda rumah Anda bersih, mulut Anda dijaga, iya enggak? Pada saat Anda pengen makan sesuatu, apa yang harus Anda bisa lakukan? Anda keluar rumah, Anda jalan kaki, gue gak mau makan. Jalan kaki, lebih sehat. Jadi ganti dengan pattern yang baru, ganti dengan kebiasaan yang baru. Dan lakukan itu berulang-ulangan. Anda pengen nyemil nih, siapa yang suka nyemil? Langsung mendingan gue minum air putih aja yang banyak. Karena air putih sehat. Waduh, lo mendingan ke belakang nih, lo kencing-kencing terus deh. Daripada lo nanti badannya memperluas ke kiri ke kanan, jangan. Serius saudaraku. Pada saat Anda khawatir itu juga bad habit loh.
Pada saat Anda khawatir, apa yang Anda bisa lakukan? Change with a new habit. Ngapain? Tulis, masuk kamar, kebaikan-kebaikan Tuhan. Ngucapin syukur, kebaikan-kebaikan. Tandanya daripada gue khawatir, gue mendingan nulisin kebaikan-kebaikan Tuhan. Switch with new habit. Pada bengong, karena bingung. Bisa gak ya gue berubah? Ya lo jangan ngedalin sendiri. Minta pertolongan Tuhan. Dan yang terakhir saudaraku, selain minta pertolongan Tuhan, Anda harus dikelilingi dengan orang-orang yang mensupport Anda. Surround yourself with friends that care. Orang-orang yang tahu struggle Anda. At least, dikatakan, at least you have to have one person yang tahu Anda pengen berubah. Tanya kasih tahu, gue ini pengen berubah banget nih. Nah teman ini ya harus pilih teman yang jelas ya, jangan yang teman yang mulutnya ember ya. Si ini mau pengen berubah loh, tapi dia nggak berhasil. Nggak berhasil. Kelar hidup lo, di ngomongin satu dunia lo. Pilih teman yang bisa mensupport, teman yang bisa dipercaya. Tolongin gue deh, ini gue lagi struggle banget dalam my change of my new habit. Anda harus ketemu gitu dengan orang-orang yang begitu. Surround yourself, kelilingi dengan teman-teman yang membangun kehidupan Anda. Jadi tadi saya mau ulangin sekali lagi. Pertama, Anda harus melakukan evaluasi diri. Dan akuin akan setiap your bad habit, akan setiap kebiasaan-kebiasaan buruk. Kedua, setelah Anda mengakuin, Anda mau berubah atau enggak? Kalau Anda mau berubah, datang ke Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Nah setelah itu gantikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Yang tadi saya bilang switch. Pada saat pengen nonton Netflix berjam-jam, udah mendingan tuh remote diumpetin, dibuang aja tuh remote. Iya enggak? Diumpetin. Dan yang terakhir, kumpulin. Anda harus dikelilingi dengan orang-orang yang bisa mendukung Anda. 1 Timotius 4 ayat 7b. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Bahasa Inggrisnya, train yourself to be godly. Train yourself. Ada terjemahan lainnya mengatakan bukan hanya train. Discipline yourself. Anda mau berubah dari kebiasaan buruk, kebiasaan baik, harus di-train. Your mind harus di-train. Your heart, your activity, your daily, itu harus dirubah. Harus ada yang namanya disiplin. Sekarang saya tadi balik lagi cerita mengenai my migraine. Saya dikasih obat dengan low dosis untuk mengurangi kolesterol. Kalau saya setiap pagi tidak rajin minum, itu kolesterol kira-kira turun nggak? Enggak bos, itu nggak tiba-tiba otomatis. Jangan ngeliatin obat, gue turun. Kolesterol gue turun. Kagak. Harus diminum. Simple thing, when you do it repeatedly, tadi dibilang, itu akan menghasilkan siapa Anda. Whatever you do, that you do it repeatedly, it's you. Hidup kita adalah kebiasaan kita. Jadi harus ada apa? Disiplin, dan kita harus train ourselves. Lakukan hal-hal kecil dan simple, tapi terus menerus. Setiap awal tahun, awal tahun memasuki tahun baru. Yes, this is my resolution. Ini adalah pengharapan saya di tahun 2000 sekian. Gue pengen kurus. Tahun depan gue ketemu, kok tambah gemuk? Iya enggak? Setiap awal tahun, gue pengen punya resolusi Gue pengen olahraga. Berjalan cuma berapa minggu. Karena gak disiplin. Harus disiplin. Ayo bangun kebiasaan yang baik. Ayo mari kita membangun kebiasaan yang baik. Gampang gak? Gampang apa gampang? Enggak. Gue gak bilang gampang. But you can. Karena One day Tuhan akan minta pertanggungjawaban Anda. Are you a good steward? Can you be trusted with your body? With your mind? Oke,
Nah, ada satu foto yang saya mau keluarin, ada seorang one of my favorite athlete. Siapa namanya dia? Stephen Curry. Stephen Curry ini postur tubuhnya sebagai pemain basket gak tinggi. Dia punya struggle di dalam masalah tinggi, tinggi badannya. Tapi karena dia tahu dia punya postur yang pendek, jadi segala macam. Jadi apa yang dilakukan? Dia membangun kebiasaan dengan ngapain? Bangun pagi-pagi untuk ngapain? Untuk latihan ngapain? Untuk shoot. Untuk bisa 3 point. Dia berlatih setiap pagi. Bangun untuk shooting bola setiap pagi. Dan dia membangun kebiasaan ngapain? Menjaga makan. Membangun kebiasaan jaga makan, dia membangun kebiasaan tidur 8 jam. Dia udah atlet nih, dia membangun kebiasaan harus tidur jam 8 jam dan jam 10.30 no screen time. No screen time, dia latihan setiap hari rata-rata 6 sampai 8 jam di lapangan basket. Oke? Itu yang dia lakukan. Hasilnya saudaraku, dia menjadi MVP atau the most valuable player untuk 2 kali dan membawa timnya yaitu Golden State Warriors untuk memenangkan NBA selama beberapa kali. Dan yang menariknya adalah selagi off season, selagi nggak ada pertandingan, sementara teman-teman lainnya, players lainnya hang out with their family, ngapain nggak latihan, dia walaupun off season dia selalu melakukan latihan dan tetap bangun pagi-pagi belajar shooters. Hingga akhirnya apa? Dia masuk dalam sejarah sebagai 3-point shooters yang paling banyak yang ada di dalam kehidupan NBA. Kalau Anda nonton, dia main, dia nggak usah pakai ngeliat dia set 3 points. Dari setengah lapangan dia bisa 3 points. Dia menjadi the most player yang bisa melemparkan 3 points. Karena dia membangun kebiasaan yang baik. 8 hours sleeping, no screen time, jaga makan, berolahraga 6-8 jam. Segala macam. Dan yang menarik adalah, karena dia menjadi player yang very disciplined, dia train himself, dia mempunyai kontrak dengan satu brand namanya Under Armour. Dan kontrak dia seumur hidup, lifetime kontrak, menghasilkan dia uang $1 miliar. Kontrak yang paling fenomenal yang pernah terjadi di dalam sejarah NBA. Dan yang menariknya adalah apa? Kalau Anda lihat di sepatunya, dia sepatu yang dijual, kalau bisa dicari, di dalam sepatunya di bawahnya ada tulisan, I can do all things. Karena apa? Dia percaya bahwa firman Tuhan yang mengatakan I can do all things in Christ. Secara nggak langsung dia sedang preaching. Secara nggak langsung dia sedang memperkenalkan Tuhan kepada dunia. Lewat apa? Lewat sepatu yang dia jual. Di bagian bawahnya ada tulisan I can do all things. Nah, saudaraku, ada pepatah bahasa Indonesia mengatakan berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Saya mau panggil pemusik maju ke depan. Hasil atau reward mungkin Anda nggak dapetin sekarang. Reward, see, that's the one. Yes, that's the one of the shoe. Itu dia, I can do all things. Itu dia sepatu yang dibuat sama Under Armour untuk create by Stephen Curry. Nah, mungkin rewardnya Anda nggak langsung dapetin sekarang. Mungkin rewardnya bisa bertahun-tahun, semua segala macam. Tapi percaya, pada saat Anda merubah kebiasaan buruk Anda menjadi kebiasaan yang baik, Anda disiplin di dalam melakukannya, you will reap what you sow. Anda akan menuai apa yang Anda tabur. Mari lantai 1, lantai 2, sama-sama kita menjaga tubuh kita. Pada saat tubuh yang sehat, di situ terdapat jiwa yang sehat, jiwa yang kuat. Mens sana in corpore sano. Lo di sana, gue di sono. Ya, itu bahasa apa ya?
Oke. Pokoknya intinya gitu. Di dalam di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Dan saya mau membangun keluarga, yaitu keluarga besar PPC menjadi orang-orang yang sehat secara fisik, bertanggung jawab secara fisik Anda, sehat secara mental, sehat secara emosional. Hingga apa? Pada saat kita semua sehat, hidup kita jadi berkat. Kita gak perlu ngomongin orang. I have no time untuk gosip. My gossip adalah saya membaca firman Tuhan. That's I switch. Saya udah gak ada waktu untuk makan goreng-gorengan, makan yang manis-manis. I don't have time. Karena saya mau bertanggung jawab tubuh saya di hadapan Tuhan. On and on, on and on. Saya mau dari yang muda sampai yang usia indah sekalipun untuk kita bertanggung jawab akan setiap waktu, akan setiap our mental health, our body's health, dan everything about us. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Harus ada yang namanya disiplin. Aku apa? Mari kita satukan hati kita saudaraku. Saya sudah melakukan bagian saya, Papa. Sekarang saatnya kami mau mulai a very simple thing. Mari saudaraku, sama-sama pagi ini di tempat ini kita tutup mata sama-sama dan kita izinin Roh Kudus untuk kasih tahu what is our bad habit. Izinin Anda tenang, gak usah peduli kiri kanan, between you and the Holy Spirit, and let the Holy Spirit reveal to you apa bad habit yang harus Anda ganti. Biar setiap kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Biar Roh Kudus convict yourself. Biar kita ambil keputusan saudaraku. Ambil keputusan untuk mau berubah. Make a decision. That yes Lord, I want to change. To become a better person. A new person. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu Yesus, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan Tuhan, materaikan firman-Mu dan biar kami mau menjadi pribadi-pribadi yang berubah menjadi orang yang bertanggung jawab atas tubuh kami. Karena kami tahu tubuh kami adalah bait Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita siapkan persembahan kita. Kita juga mau berdoa untuk makan kita sama-sama di luar. Setelah kebaktian ini, mari kita enjoy kebersamaan kita, makan siang di luar bersama-sama.
Lalu ada penjualan t-shirt juga, Anda bisa sama-sama kita purchase the t-shirt. Dan hari Jumat jangan lupa kita ketemu di tempat ini, di luar maksudnya, bukan di gereja, di luar. Untuk kita night market bersama-sama dari jam 4 sampai jam 9 malam. Mari kita bawa persembahan kita. Kita angkat persembahan kita di tangan kanan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Untuk apa yang Kau berikan buat kami. Sungguh berharga dan gak bisa kami balas setiap kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Untuk kami yang butuh pekerjaan, untuk kami yang baru datang Tuhan, biar kami Tuhan bukain jalan-jalannya. Tuhan pertemukan kami dengan orang-orang yang baik Tuhan, yang bisa menolong kami Tuhan. Kami terus berdoa melepaskan berkat untuk kota tempat kami tinggal. Biar ada shalom, ada damai atas kota ini. Tuhan juga memberkati makan siang kami bersama-sama. Tangan-tangan yang mempersiapkan, Tuhan memberkati setiap mereka. Memberkati juga Tuhan untuk persiapan dan jalannya acara Indonesia Night Market. Hari Jumat mendatang kami perkatakan cuaca yang indah, gak hujan, cuaca yang luar biasa. Orang-orang yang boleh datang menikmati kebersamaan secara bersama-sama. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan angkat kedua tangan, pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Oh, kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin Anda saat masuk saat keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaan-Mu ke kiri dan ke kanan. Dan apa yang Kau kerjakan Tuhan, buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang bertanggung jawab atas tubuh kita masing-masing. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. To God be the glory. Haleluya. To God be the glory. Happy Sunday, God bless you all. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Thank you.